رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum. Marhaban bil musyahidin wal musyahidat. Selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman sekalian dalam rangkaian video kita, yang dimana video ini dan pada video-video selanjutnya insyaallah kita akan memudzakarah salah satu ilmu yang paling mulia di dalam Islam, salah satu ilmu yang berkaitan dengan sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang-orang yang insyghal, menyibukkan diri dengan ilmu ini, orang-orang yang memiliki ihtimam atau perhatian khusus, perhatian lebih dalam ilmu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, nadharallahu mur'an, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nudrah pada wajah orang-orang siapa? Sami'a maqalati, orang-orang yang mendengarkan hadisku, fawa'aha, kemudian dia memahaminya sebagaimana mestinya, fa'addaha kama sami'a, kemudian dia menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya dan memahaminya dengan baik. Yang dimana ketika kita mempelajari ilmu sunnah ini, kita sudah termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun juga ketika kita mempelajari sunnah ini, mempunyai perhatian lebih terhadap sunnah ini, maka itu sudah termasuk ke dalam nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tamim ibn Aus dari radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinun nasihah, qulna liman, agama ini adalah nasihat. Kami katakan, untuk siapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya. Maka para ulama menyebutkan salah satu bentuk nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita meriwayatkan hadis-hadisnya ala wajhin matlub, sebagaimana semestinya. Ikhwani fillah, a'azzanillahu wa iyyakum. Orang-orang yang bermuamalah dengan hadis dengan muamalah yang baik, atau orang-orang yang mempelajari ilmu hadis atau ahlul hadis, adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ketika saya melihat ahlul hadis, maka seolah-olah saya melihat sahabat, kata beliau. Kemudian beliau juga mengatakan, ahlul hadis fi kulli zamanin kas sahabah fi zamanihim. Ahlul hadis di setiap zaman seperti sahabat pada zaman mereka, kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami sunnah ini. Kita tahu juga para salaf, para ulama kita, ulama salaf, bagaimana ihtimam atau perhatian mereka terhadap ilmu hadis, baik riwayah serta diroyahnya, ya. Jabir bin Abdullah ibni Amr ibni Hizam al-Ansari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala pernah melakukan perjalanan jauh dari Basrah menuju Madinah untuk mendapatkan hadis satu hadis saja. Untuk mendapatkan satu hadis, beliau berjalan masirata syahrin, perjalanan sebulan untuk mendapatkan satu hadis saja. Demikian juga yang dilakukan oleh Abu Ayyub al-Ansari. Beliau melakukan perjalanan jauh dari Madinah menuju Mesir untuk mendapatkan satu hadis saja. Kemudian itu juga yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Unais. Beliau keluar dari Madinah, melakukan perjalanan dari Madinah menuju Syam untuk mendapatkan satu hadis. Al-Imam Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, kita tahu beliau salah satu imamul muhadditsin, amirul mu'minin fil hadis, yang dimana beliau meriwayatkan hadis Imam Abdul Razak dari murid-murid Imam Abdul Razak, salah satunya Imam Ahmad. Kita tahu Imam Ahmad merupakan guru dari Imam Bukhari rahimahullah tabaraka wa ta'ala, rahimahumullahu ajma'in. Nah, jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis-hadis Abdul Razak dari murid-muridnya Abdul Razak seperti Imam Ahmad dan lain-lain. Akan tetapi Imam Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala tidak ikhlas atau tidak mempunyai ghirah bahwa beliau harus mendapatkan hadisnya dengan sanad yang ali. Dia ingin mendapatkan hadisnya langsung dari Abdul Razak. Maka beliau melakukan perjalanan jauh dari Irak menuju Makkah. Ketika sampai Makkah, beliau mendengar kabar bahwa Imam Abdul Razak rahimahullahu tabaraka wa ta'ala telah meninggal. Maka dia kembali dari Makkah menuju Basrah. Ketika sampai Basrah, beliau mendengar lagi bahwa Imam Abdul Razak hayyun yurzaq, masih hidup. Maka beliau kembali lagi ke Makkah. Untuk apa? Ya.
untuk menyedikitkan sanad, yang dimana ketika beliau mengambil hadis tersebut dari Imam Ahmad, dari Abdul Razzaq, ada wasitah atau ada hijab, ada wasitah antara Imam Bukhari rahimahullahu tabaraka taala dan Abdul Razzaq. Maka beliau, Imam Bukhari, ingin mendengar langsung dari Abdul Razzaq agar Imam Ahmad tidak ada di dalam sanadnya. Begitu semangat mereka dalam semangat dan perhatian mereka terhadap ilmu hadis. Nah, maka ini juga yang dilakukan oleh para ulama mutaakhirin. Imam Zahabi rahimahullahu tabaraka wa taala, bagaimana beliau menghidupkan majalisus sama', majlis-majlis riwayat di Damaskus setelah beberapa waktu tidak terlihat lagi atau tidak dilakukan lagi, tidak diadakan lagi majlis sama' tersebut. Demikian juga yang dilakukan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu tabaraka wa taala di Mesir. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Suyuti rahimahullahu tabaraka wa taala. Imam Suyuti rahimahullah pernah mendapati Mesir tidak di banyak tempat tidak mengadakan majlis sama', majlis periwayatan hadis, majlis ijazah. Ketika itu beliau ingin menghidupkan kembali sunnah para salaf ini. Akan tetapi ada orang-orang yang menghalanginya, mengingkari apa yang dia lakukan. Maka beliau mengatakan dua baitnya yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, aba imla'iyal haditha rijalun faqad sa'u fi dhalali sa'yan hasisa, innama yunkiru amaliya qaumun la yakaduna yafqahuna haditha. Aba imla'iyal haditha rijalun. Ada orang-orang yang menghalangiku untuk mengimla hadis, mendirikan majlis-majlis hadis, melakukan majlis-majlis hadis. Faqad sa'u fi dhalali sa'yan hasisa. Ketika mereka melakukan itu, maka mereka sudah faqad sa'u, telah mengusahakan fi dhalal, kesesatan, sa'yan hasisa. Mereka sangat semangat dalam menyebarkan kesesatan. Innama yunkiru amaliya qaumun. Sesungguhnya yang mengingkari apa yang aku kerjakan atau yang ingin aku lakukan ini hanyalah kaum la yakaduna yafqahuna haditha, hanyalah orang-orang yang tidak memiliki perbendaharaan tentang ilmu hadis sedikit pun, kata beliau. Maka begitulah keadaan para ulama kita, bagaimana ihtimam atau perhatian mereka terhadap ilmu hadis tersebut. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami hadis, memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena biar bagaimanapun juga bahwa ini menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana dalam Sahih Muslim, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, pernah datang seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan akan terjadi hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada dia, "Madza a'dadta laha?" Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka orang itu menjawab, "Hubbullah wa hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam." Kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka mempelajari sunnah ini termasuk bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tidak ingin kita belajar sunnah. Salah satu manfaat belajar sunnah adalah kita akan lebih hati-hati untuk menisbatkan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena menisbatkan sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara berat. Merupakan perkara yang sangat berat. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong mengataskan namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dalam hadis lain, dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Innal kadhiba alayya laysa kakadzibin inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ahadin." Sesungguhnya berbohong mengataskan namaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti berbohong mengataskan nama orang lain, mengatasnamakan orang lain. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang berbohong mengataskan namaku, maka bersiaplah dia masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ilmu hadis kita akan lebih berhati-hati untuk menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ilmu hadis ini merupakan ilmu yang mengajarkan kita tentang kaidah-kaidah. Kapan suatu hadis, kapan suatu matan, kapan suatu sanad bisa dikatakan sahih, kapan suatu sanad bisa dikatakan dhaif, kapan suatu sanad bisa dikatakan al-hasan. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum.
ilmu hadis pada awal permulaannya, pada zaman para sahabat belum dikenal sebagaimana kita mengenal ilmu hadis yang sekarang dengan kawaid-kawaidnya yang lumayan rumit, yang insya Allah akan kita coba muzakarah bersama-sama dalam video ini dan video-video selanjutnya. Akan tetapi kaidah-kaidah umum ilmu hadis sudah ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis Nabi SAW yang kemudian dipraktikkan oleh para sahabat. Asas dari kaidah ilmu hadis itu adalah sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik membawakan berita, fatabayyanu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka klarifikasi. Klarifikasi dulu khabar atau kabar tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Maka ayat ini menjadi asas umum dari ilmu hadis. Nah, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Sebagaimana yang kita katakan, pada awal permulaan pada zaman sahabat, ilmu ini belum dikenal sebagaimana kita mengenalnya sekarang. Akan tapi sudah dipraktikkan kaidah-kaidah umumnya oleh para sahabat. Penulisan ilmu hadis ini melalui beberapa marhalah, beberapa fase. Fase pertama yaitu ilmu hadis ini belum ditulis pada satu kitab yang mustaqil, satu buku yang khusus berbicara tentang ilmu hadis. Akan tetapi ilmu hadis bisa kita temukan pada beberapa buku para ulama, pada beberapa halaman buku para ulama. Di antaranya dalam kitab Risalah Imam Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala ada mabahis yang berbicara tentang ilmu hadis di sana. Demikian juga dalam muqaddimah Sahih Muslim. Bisa kita temukan dalam muqaddimah tersebut berbicara tentang kaidah-kaidah umum tentang ilmu hadis. Kemudian dalam perkataan gurunya Imam Bukhari, Al-Imam Abdullah ibn Zubair Al-Humaidi rahimahullahu tabaraka ta'ala, beliau memiliki maqalat tentang ilmu hadis. Kemudian juga dalam Risalatu Abi Daud ila ahli Makkah. Nah, jadi pada fase ini ilmu hadis belum ditulis dalam satu kitab khusus. Akan tetapi masih pada bagian-bagian kitab, beberapa halaman di kitab-kitab para ulama. Baru di fase kedua mulailah penulisan ilmu hadis pada satu kitab tertentu, yang dimana orang yang paling pertama menuliskan ilmu hadis dalam satu kitab tertentu disebutkan oleh para ulama adalah Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Abdurrahman ibni Khallad Ar-Ramah-Hurmuzi, atau yang dikenal dengan Al-Qadhi Ar-Ramah-Hurmuzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau menamakan kitabnya dengan sebutan Al-Muhaddits Al-Fasil Baina As-Sami'i wal Wa'i. Itu nama kitab beliau. Nah, kemudian fase setelah itu fase penyempurnaan ilmu hadis. Pada fase sebelumnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengatakan penulisan pada fase ini lam yastau'ib, kata beliau dalam Nuzhatun Nazar, kitab Nuzhatun Nazar, bahwa penulisannya belum rampung dan sempurna. Baru pada fase setelahnya penulisannya menjadi rampung sempurna dengan tertib yang lebih rapi. Ikon dalam fase ini adalah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Salah namanya. Beliau menulis kitabnya Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis. Ma'rifatu Anwa'i Ilmil Hadis, atau yang sekarang kita kenal dengan Muqaddimah Ibnu Salah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Nah, itu sekelumit tentang perjalanan ilmu hadis, sehingga ilmu hadis sampai kepada kita dengan kawaid-kawaidnya yang ma'ruf yang kita ketahui sekarang. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Adapun tentang kitab yang akan insyaallah kita muzakarah bersama dalam video ini dan video-video selanjutnya adalah Manzumah Al-Baiquniyah. Manzumah Al-Baiquniyah terdiri dari 34 bait yang berbicara tentang kaidah-kaidah umum ilmu hadis, yang berbicara tentang istilah-istilah ahlul hadis. Sebagai langkah awal kita untuk memahami sunnah, kita harus mengetahui istilah-istilah ahlul hadis. Kapan satu hadis dikatakan sahih, apa syarat-syaratnya? Kapan hadis dikatakan hasan, apa syarat-syaratnya? Kapan hadis dikatakan dhaif, apa syarat-syaratnya? Itu dibahas di dalam Manzumah Al-Baiquniyah ini insyaallah tabaraka wa taala. Manzumah Al-Baiquniyah ini dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Muhammad Ibnu Amr Al-Baiquni. Sebenarnya penulis nazam ini tidak ada keterangan jelas bahwa nama beliau. Sangat sulit untuk mendapatkan keterangan jelas tentang nama beliau saja. Makanya para sebagian ulama menyebutkan nama lain. Di antaranya ada yang menyebutkan namanya adalah Thaha Al-Allamah Thaha Al-Baiquni.
Nah, karena kenapa? Karena tidak ada tarjamah atau tidak ada biografi tidak ada biografi beliau, begitu. Tidak ada biografi beliau. Akan tapi subhanallah dari sini kita belajar ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, walaupun dia tidak dikenal. Biografinya boleh kita katakan tidak ada. Akan tapi manfaatnya bagi kaum muslimin, manfaatnya bagi para penuntut ilmu kita rasakan sampai sekarang. Maka betapa banyak orang yang majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama, tidak dikenal di dunia akan tapi dia sangat dikenal di langit. Demikian juga pengarang Al-Ajurumiyah. Ibnul Ajurum ini tidak ada tarjamah atau biografi beliau secara luas, tidak ada. Akan tapi manfaatnya dirasakan. Semua orang yang memulai belajar bahasa Arab harus memulai atau sebaiknya memulai dengan kitab ini. Semua ahlul masyariq wa ahlul maghrib mengetahui kitab ini. Di seantero dunia dipelajari kitab ini. Manfaatnya terasa bagi kaum muslimin. Akan tetapi biografinya bahkan bisa kita katakan tidak ada. Nah, itu mungkin barokah ikhlas dari para ulama rahimahullah tabaraka wa taala. Insyaallah ikhwani fil azanillah wa iyyakum, pada video selanjutnya kita akan memulai muqaddimah kitab atau muqaddimah manzumah yang akan kita pelajari insyaallah tabaraka wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.